wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Dikatakan dalam syair matan Al-Jazariyah bait di bab tajwid yaitu wal akhdhu bi tajwid ahadun lazimu mal lam yadhkurani athimu li'annahu bihillah wa anzala wa hakaza min hilal salah. Wal akhdhu bi tajwid ahadun lazimu, kata Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya, yang artinya apa? Dan barang siapa yang mau mengambil Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, hatmun lazimu, maka dia itu lazim. Lazim apa? Memakai tajwid. Bit tajwidi hatmun lazimu. Maka ketika kita mau membaca Al-Qur'an, itu wajib memakai tajwid. Kemudian apa setelahnya? Man lam yujawidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, yang ketika baca Al-Qur'an yang memakai tajwid, apa katanya? Asimu. Maka akan berdosa oleh dia itu. Bagaimana Ustaz ketika kita belum tahu tajwid, Ustaz? Belum pernah belajar tajwid, apakah juga dosa, Ustaz? Tidak, insya Allah. Hanya berlaku bagi orang-orang yang udah tahu berdosa, tapi tetap saja tidak memakai tajwid. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini? Berusaha untuk memakai tajwid. Kalau belum tahu bagaimana? Ya belajar gitu ya. Sebelumnya anak Afwan agak telat ini karena lagi di Hadiko Al-Azhar, lagi taman besarnya Al-Azhar, lagi ada acara ya. Males teman-teman semua, Afwan teman-teman semua. Insya Allah masih bisa bergabung teman-teman semua ya. Boleh teman-teman semua yang mungkin memungkinkan membuka kameranya, boleh dibuka kameranya. Karena ini anak seperti ngomong sendiri ini, nggak ada teman-teman nih. Bisa ya dibuka kameranya teman-teman yuk. Boleh yang kameranya bisa dibuka aja supaya kita lebih aktif ya pembelajarannya ya. Karena yang namanya pembelajaran tuh kalau tidak aktif apa ya, kita pun sebagai yang dikasih amanah untuk menyampaikan ilmu agak ragu gitu, ini ada apa enggak ya, jangan-jangan ada namanya tapi jasadnya ruhnya nggak ada gitu. Ya teman-teman yuk, kita sisihkan untuk 1 jam ke depan untuk kita mempelajari tajwid. Banyak yang bilang ke Ana ya, tadi banyak yang WA juga, Ustadz, Ana ini masih baru Ustadz, baru lulus SMA biasa, bukan pondok, bukan juga sekolah Quran, nggak tahu apa itu tufatul atfal, nggak tahu apa itu tajwid gitu ya. Gak apa-apa, itulah antum nggak tahu makanya kesini gitu ya. Di sini bukan semua orang-orang yang tahu ya, tidak, tapi yang orang yang sama-sama ingin mengetahui atau sama-sama ingin mendalami tajwid gitu. Ana share screen ini nampak ya teman-teman ya, share screen ya, nampak ya. Tes, halo. Nampak Ustaz, insya Allah ya. Nampak ya. Jelas. Alhamdulillah. Jelas ya. Nah, kenapa Ustaz kita ngebahas matan tuhfatul atfal? Karena ada di dalam pembelajaran tajwid Al-Quran itu ada kurang lebih tiga matan atau 3 kitab dasar yang dipakai seluruh para kazi Quran, seluruh sekolah Quran, seluruh ponpes di dunia ini. Bukan cuma di Mesir, bukan cuma di Indonesia. Apa aja bukunya atau kitabnya atau matanya? Ada 3 teman-teman semua. Ada matan Al-Jazariyah, itu Imam Ibnu Jazari penulisnya. Yang kedua matan Tuhfatul Atfal, itu Imam Ibnu Jamzuri ya penulisnya. Kemudian ada lagi yang ketiga matan Salasabil, itu penulisnya adalah Imam Ibrahim As-Samanudi. Ada 3 matan ya, 3 matan Al-Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan Salasabil. 3 matan, atau inilah yang belum tahu, Ustaz apa itu matan? Oke, matan itu tuh seperti apa ya? Kumpulan-kumpulan bait yang dimana itu kalau disyarah, dijelaskan semuanya, berujung ke ilmu, berujung ke kitab gitu, ke matan ya, bagian untuk matan gitu. Atau istilahnya kayak apa ya? Misalkan gini, kita mengetahui kan kalau ada hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian semua melihat aku sholat gitu. Nah, itu namanya hadis kan, pengalan hadis. Nah, kalau di dalam ilmu tajwid, itu namanya matan gitu. Nazom, bait, syair lah ya, syair. Yang dimana ketika ini hadis dijelaskan, barulah namanya syarah gitu ya, dijelaskan dengan kitab apa gitu, misalkan. Nah,
Karena kalau di tajwid, di pembelajaran Al-Quran, tajwid, tahsin gitu ya, itu kalau dari segi hadis itu kurang lengkap gitu ya. Makanya lah ada imam-imam memang ada di bidangnya. Antum pernah tidak menemukan hadis Imam Syafi'i, Imam Bukhari Muslim ya, Imam Muslim yang mengatakan tentang tajwid, mengatakan tentang makhrajul huruf, tentang tahsin. Itu kebanyakan nggak ada gitu. Kenapa? Karena memang setiap imam memiliki tempatnya atau bidangnya masing-masing. Ada imam yang di bidang fikih, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Ahmad. Ada imam di bidang hadis ya, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i gitu ya. Ada lagi imam di bidang ilmu tajwid, ilmu Al-Quran gitu. Nanti kita ketahui sama-sama. Matan Tuhfatul Atfal. Kita masuk bismillah ke bab yang pertama yaitu Al-Muqaddimah, pendahuluan. Coba sama-sama ana bacakan dulu baitnya ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan nawmuril muridi bin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Inilah yang dinamakan matan atau nazom gitu ya, bait syair gitulah istilahnya. Yang dimana inilah dasar yang menjadikan banyaknya kitab-kitab tajwid yang mungkin antum pernah baca di Indonesia gitu ya. Mungkin antum tahu misalkan kayak metode tajwid Ummi gitu ya, Tabarok gitu kan, ada apa lagi Wafa gitu kan. Itu semua ilmu tajwidnya atau menemukan kayak misalkan amanu dibaca panjang kan ada matobi situ. Itu semua ilmu tajwid yang antum pernah baca di buku-buku itu sumbernya adalah dari matan tajwid. Yaitu ada yang dari matan yang kita bahas ini ya, nanti juga dari matan yang lain-lainnya. Jadi kita akan membahas matan Tuhfatul Atfal dulu gitu ya. Kita masuk ke bait yang pertama. Yaqulu rajahatul ghafuri wal jamzuri. Ada peribahasa yang mengatakan kalau kita itu nggak kenal sama imam, sama pencetus ilmu ini, itu maka kurang berkah gitu ya. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu ini dengan selayaknya gitu, seutuhnya. Maka diharuskan untuk kita sebagai thalibul ilmi, sebagai pelajar ilmu apapun itu, mengetahui imamnya atau mengetahui siapa sih ulama yang mencetak ilmu ini gitu. Adalah namanya Imam Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Beliau dilahirkan di kota Tonto di Mesir. Kalau kami ini di Al-Azhar di kota Kairo. Kalau beliau ini di Tonto ya, sekitar 2 jam lah. Pada Rabiul Awal tahun 1160 Hijriah. Tuan. Tuh, ini malah ke bawah nih. Wah, ini ada ikhtilaf pendapatnya ya, ada mengatakan 1213 Hijriah, ada mengatakan 1208 Hijriah gitu. Nah, beliau ini Imam Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri ini atau kita kenal sebagai Imam Al-Jamzuri ya. Ini nama famousnya lah gitu. Nama yang dikenalnya lah di kalangan pelajar tajwid Al-Qur'an. Imam Al-Jamzuri. Itu beliau mempunyai karya Matan Tuhfatul Atfal. Di mana ingat ya, matan itu kitab gitu ya. Matan adalah kumpulan-kumpulan bait atau syair sebuah ilmu gitu. Dalam kitab Fathul Atfal, syarah dari Matan Tuhfatul Atfal. Nah, yang dimana kitab 2 ini dipakai oleh seluruh, pasti dipakai. Gak ada nggak yang mempelajari tajwid tidak pakai ini buku gitu, atau tidak bersumber dari buku ini, buku Fathul Atfal. Gitu ya. Kemudian, Ustadz, kita akan ngebahas apa sih di kitab ini gitu? Kita akan ngebahas sesuai dengan nazomnya ya. Wa ba'du hadzal nazmuril muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Kita ngebahas apa aja? Hukum nun sukun dan tanwin. Berikutnya hukum mim sukun. Berikutnya hukum mim dan nun tasydid. Berikutnya lam sukun, bab mat, hubungan 2 huruf. Untuk bab mat ini ada hukum mat, nanti ada mat apa sih gitu. Ada yang wajib, ada yang lazim dan macamnya.
pembagian mat dan mat lazim. Kita bahas insyaallah di pertemuan mendatang. Untuk hari ini kita akan fokus dulu ngebahas tentang nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun, kemudian nun dan mim tasydid. Oke. Untuk bab lam sukun dan bab mat insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Kemudian namanya Tuhfatul Atfali, dinamakan ini kitab dengan nama kita Tuhfatul Atfal an Syekh Al-Mihi bil Kamali. Jadi Syekh kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan. Arju bihi an yanfa'atul laba wa al-qabula wa thawaba. Nah, ini kata beliau nih, kata Imam Al-Jamzuri. Arju bihi an yanfa'atul laba. Aku sangat berharap dengan kitab ini bihi an yanfa'atul laba, agar bisa memberi manfaat untuk para tulaba atau tolib atau peminta. Tolib itu punya arti peminta ya, atau pelajar Al-Quran, pelajar ya, apapun itu ilmu. Wal ajrul qabula was thawaba, dan mendapatkan pahala, diterimanya amal dan mendapatkan balasan pahala. Ini perkataan beliau. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab hukmun nunis sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini penting banget nih. Teman-teman semua mohon fokus, minta waktunya bentar aja ya, kita fokus ke sini karena ini mempengaruhi kadar kualitas bacaan Al-Quran kita semua. Dan di mana semakin bagus bacaan kita, insya Allah semakin besar pahalanya. Karena yang namanya ini Al-Quran, itu kita bacalah kama unzil, bacalah sesuai yang sebagaimana yang telah diturunkan. Bukan, nah ini perhatikan teman-teman. Jangan kita membaca Al-Quran itu sebagaimana yang disukai oleh teman-teman kita, pakai nada inilah itulah sehingga tajwidnya hancur. Jangan ya, tapi Al-Quran kama unzil. Betul Al-Quran sebagaimana yang diturunkan gitu. Kita masuk ke bait nazomnya. Bin nuni intas kutulit tanwini arba'ah kamin fagus tabayini. Fal awwalul izharu qaba ihrufi lil halqi sittun fal ta'rifi. Hamzun fa'un thumma 'ainun ha'u thumma latani thumma ghainun qa'u. Wasani idghamun bi sittatin atat yarmaluna 'an qad sabatat. Lakinnaha qisman idghama fihi bi ghunnatin yanmu'u lima. Dan seterusnya ya. Bisa teman-teman baca di rumah ya. Kita bahas per baitnya. Ingat ya, kita ngebahas ilmu ini bukan sembarang, tidak ada panduan, tidak, tapi kita berpusat kepada matanan tajwid langsung. Gitu. Karena alangkah baiknya kita ketika mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama itu bagusnya langsung dari kitab klasiknya gitu, atau kitab yang pertama kali ada gitu. Pertama kali ada yang sampai saat sekarang ini dikembangkan jadi kayak metode tajwid kontemporer gitu ya, yang memudahkan. Tapi alangkah ahsannya kita memakai kitab yang klasiknya lah gitu, atau kunonya lah gitu ya. Yang insya Allah akan kita bungkus dengan penyampaian yang mudah dipahami ya. Kemudian kita masuk ke binuni intas kulit tanwini arba'u ahkamin faghus tabayini ya. Kemudian pada nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Arba'u ahkam, 4 hukum. Faghus tabayini, maka ambillah hukum-hukum, ambillah penjelasanku. Pertama ada apa aja? Izhar. Ya, izhar. Yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa gitu. Kita ngebahas 4 hukum ini. Ingat teman-teman semua fokus, rakizu ma'i, fokus dulu ke saya semua. Oke, karena penting banget materinya. Kalau kita salah pemahaman bisa salah bunyi dan walau alam bacaan kita diterima atau enggaknya. Allah taala ya. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ini ya. Izhar pertama, hukum izhar. Izhar itu berarti apa? Jelas secara bahasa. Secara istilah itu hurufnya tuh keluar dari makhrajnya, tempat keluarnya dengan dibaca jelas tanpa dengan gunnah gitu. Hurufnya apa aja? Huruf-huruf ditengorokan. Makanya teman-teman semua mungkin pernah dengar ya perkataan kayak ini hukum apa nih? Hukumnya izhar halqi. Kenapa dikatakan halqi? Karena huruf-huruf izhar itu tempatnya di tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ko, ghain ya. Semuanya di tenggorokan hurufnya. Gitu. Contohnya apa? Misalkan yang sukun. An'amta, an'amta, an'amta gitu. Tanwin. Kufuwan ahad, kufuwan ahad.
Teman-teman kalau lagi baca ayat Quran itu tolong diperhatikan banget ya. Jadi kalian selain mendapatkan syarah atau penjelasan dari kitab ini, kalian juga memperhatikan ketika Anda baca Quran gitu, pergerakan rahang Anda, makronya gitu, supaya teman-teman ambil juga faedahnya. Izhar halki. Ini simbolnya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu sama 6 huruf ini, hamzah, ha, ain, wain, kha, sama khoin ya, sama kho. Lihat nih simbolnya nih. Simbolnya dia ketika tanwin itu dia persis gini ya. Apa namanya, sejajar. Ketika nun sukun pun dia sukunnya gini, kebuka gitu. Jadi ini sukun yang anak ambil tandanya dari mushaf Usmani gitu. Ketika ketemu ini ada tanwin sama nun sukun ini ketemu sama huruf-huruf nun ini, maka dibaca jelas izhar. Misalnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jelas dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Wan ahad, jelas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu. Jelas dia dibacanya. Bukan dibaca anhu, enggak. Ingat pokoknya ketika ketemu nun sukun atau tanwin, ketemu huruf itu, hamzah, ha, ain, kho sama ghain, dibaca jelas n-nya gitu ya. Dibaca jelas nun-nya, n-nya. Gitu. Kemudian yang kedua idgham. Untuk idgham apa sebelumnya teman-teman untuk izhar jelas semuanya. Jadi kita insya Allah untuk sesi pertanyaan ini kalau bisa setiap pergantian bab ya, supaya nggak banyak pertanyaan ya. Gimana teman-teman semua untuk masalah izhar jelas dipahami? Jelas Ustaz. Jelas ya. Masih mudah insya Allah ya. Masih mudah insya Allah. Wah, wadih, mantap. Berikutnya kita masuk ke idgham yang kedua. Idgham. Artinya apa secara bahasa? Idkhalu syai' fi syai'. Memasukkan sesuatu. Istilahnya apa? Meleburkan huruf pertama yaitu sukun pada huruf yang kedua yaitu berharokat. Teman-teman semua, kalau perhatikan semua, ini secara istilah ini Ana ngambil maknanya itu dari kitab Ghayatul Murid. Yang dimana itu ini kitab untuk pemula atau mubtadi dasar gitu ya, untuk yang tingkat bawah, bukan yang menengah ke atas, bukan. Ya, jadi kita sekarang semuanya anggap kita semua sebagai pemula gitu. Karena sebetulnya idgham itu memiliki istilah meleburkan huruf atau huruf yang pertama dimasukkan ke yang kedua. Jadi nggak mesti yang pertama sukun, bisa diharokat sama harokat gitu. Nanti kita akan temukan bacaan seperti baca Imam As-Susi ya. Dia ngebaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Mim ketemu mim kan? Ar-Rahmanir Rahim Maliki, idgham kan. Itu makna idgham secara tinggi ya. Jadi kita nggak ngebahas itu, kita ngebahas yang untuk pemula aja. Ini untuk pemula aja. Oke. Maka Ana mengatakan di sini huruf pertama sukun, yang kedua harokat. Idgham. Hurufnya apa? Ada yarmuluna. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ini simbolnya nih. Ya teman-teman semua, untuk simbolnya. Perhatiin semua. Antara simbol yang izhar, ya, ini kan. Ini izhar. Nih, izhar begini simbolnya. Kalau idgham, dia begini. Sama atau beda? Iya, beda simbolnya kan. Atau perhatiin tuh di Quran tuh. Berlaku Quran atau mushaf yang standar internasional atau mushaf Utsmani, bukan mushaf Kemenak ya, bukan mushaf Utsmani. Begini simbolnya dia tanwinnya agak miring gini, dan di huruf nunnya pun itu nggak ada tanda sukunnya. Kenapa Ustadz nggak pakai tanda sukunnya? Kalau kita bahas panjang bahasanya, ya jangan. Kita tahu dulu lah ini simbolnya begitu. Idgham bil ghunna, idgham bil ghunna. Apa itu pengertiannya? Kita bahas. Idgham ada dua, bil ghunna dan bil ghunna. Kalau bil ghunna itu memasukkan dengan ghunnah itu aja. Kan di itu punya arti dengan. Kalau ghunnah dengan gunnah gitu. Gunnah tuh ini ya, bunyi dari hidung ya. Jadi kita belajar. Jadi kalau ada bahasa idgham bil ghunna, oh iya. Kan kalau itu idgham kan berarti kan memasukkan gitu kan. Kalau bi dengan.
Gunah ya gunah. Berarti idgham memasukkan bi dengan gunah ya gunah. Memasukkan dengan gunah gitu. Cara bahasanya ya. Hurufnya apa aja? Ada 4. Ya, waw, mim, dan nun. Tuh. Misalkan nih huruf ya. May ya'mal waw. Miwaqu. Mim. Mimmal. Nun. Walan nusyrik. Nah, teman-teman semua, perhatikan semua. Khusus untuk ya dan waw. Ya dan waw. Ingat ya, kita ngebahas idgham bi gunnah. Memasukkan dengan gunnah. Dan di mana gunnah itu kita ketahui, itu tempat keluar bunyinya dari hidung. Oke, dari hidung nih. Hidung. Maka ketika kita mengucapkan mayyamal, itu wajib pakai gunnah. Kita wajib memasukkan bunyi n-nya itu kemana ke hidung. Mayyamal. Yang otomatis ketika kita cek nih, kita kunci, kita tutup tempat keluarnya gunnah itu di hidung, gini, maka dia bunyinya akan berubah atau bermasalah. Contohnya, ya, bunyi bermasalah. Jangan kita ganggu tempat keluarnya itu gunnah, tapi bunyinya masih sama aja, nggak ada perubahan. Ini contohnya, maka salah besar gitu ya. Idgham bi gunnah, masuk dengan gunnah, maka pakai gunnah. Rasakan tuh di hidung kita ada yang getar gitu kan. Kalau kita nggak pakai gunnah, maka dia jatuhnya kemana teman-teman? Ke tasydid. Iyyaka na'budu, iya. Barulah itu nggak pakai gunnah, kan dia tasydid kan? Iya. Bisa ya. Tapi kalau dia bi gunnah, kita kunci hidung kita tutup, kita ganggu tempat keluarnya, maka bunyinya akan bermasalah. Ya, mayyamal. Miwaqu. Jadi wajib pakai hidung. Yang digunakan. Ya. Sama juga nih, syawayyarah. Yang bila gunnah, apa itu? Idgham memasukkan bi dengan artinya la, tidak, gunnah, maka memasukkan dengan tidak gunnah, masuk tapi tidak ke hidung bunyinya. Apa itu huruf-hurufnya? Lam sama ro gitu ya. Misalkan huruf lam, mil ladunhu, kita kunci hidung kita, cek nih kira-kira gunanya ada nggak sih gitu. Kalau kita kuncikan, ketika gunanya ada, memang dia bunyinya bermasalah. Tapi kalau kita kunci hidungnya, nggak bermasalah bunyinya, maka betul. Kan nggak pakai guna bunyinya kan. Mil ladunhu, jangan mil, nggak boleh. Mil ladunhu. Yang ro, mirwabbik, langsung dia ke huruf ro-nya. Maka teman-teman semua, kita simpulkan. Jadi ini Ana nggak taruh di PowerPoint ya. Jadi antum semua simak, fokus ke kalam Ana, fokus ke kata-kata Ana. Maka kita kumpulkan idgham, ada yang idgham kamil, ada yang naqis. Ingat ya, ini nggak ada di PowerPoint. Oke? Idgham itu dari segi masuknya bunyi ke hidung atau dari segi gunnahnya, ada yang kamil, ada yang naqis. Idgham kamil itu yang mana? Yang dia tuh menghilangkan seluruh huruf nunnya, mau dari bentuknya atau dari sifat gunnahnya. Kapan Ustadz? Nih, sama ro. Mil ladunhu. Hurufnya hilang dia. Nggak ada lagi kan? Milla. Gitu kan? Dan huruf ro juga sama ro. Mirwabbik. Langsung huruf ro dia. Nunnya hilang. Kalau yang idgham naqis, itu idgham dia huruf nunnya masuk tuh, tetapi dia naqis. Maksudnya apa? Menyisakan sifat gunnahnya. Maka emang dia masuknya ke huruf yang kedua, huruf nunnya, tapi masih ada gunnah teman-teman. Mayyamal gitu. Memang kalau idgham cara pengucapan itu, lafal itu
itu wajib bermusyafah atau talaki ya. Nggak bisa kita hanya daurotin aja. Antum harus sama guru yang bersanad yang mungkin antum bacalah itu huruf-hurufnya, huruf ayatnya, barulah ditafsiri bisa gitu. Dan seperti itulah metode pembelajaran Al-Quran yang terbaik banget. Kenapa dikatakan terbaik? Karena ini metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Atau pernah nggak Rasulullah lihat tuh di Sekolah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW itu belajar tajwidnya dengan daurah, dengan belajar gini per poin, kitab nggak ada. Jadi gimana Ustaz, langsung ketemu sama Jibril, malakilah tuh baca, malah dikasih tahu gitu kan. Itu yang paling penting. Yang paling terbaik metode belajar Al-Quran dengan talaki gitu ya. Kita baca, guru menyimak. Gitu. Karena yang namanya Al-Quran itu dia sampai dari kalam ke kalam, mulut ke mulut dengan talaki, dengan bacaan. Bukan dengan kitab disimpan di kitab, enggak, itu dibaca, bacaan. Namanya kan Al-Quran. Jadi kata qoro'ah, baca. Jadi kalau namanya antum belajar Quran tapi nggak baca, ya nggak masuk teman-teman semua gitu ya, harus dibaca emang. Pokoknya di ayat Quran ya, tadi udah kita bahas contohnya. Itu untuk yang idgham. Ini afwan ya, setelah ngasih contoh ini yang izhar malah ya. Teman-teman untuk yang idgham bisa dipahami semuanya? Ada masalah atau ada yang belum paham? Silakan ditanyakan sekarang. Gimana teman-teman semua? Paham ya? Allah paham Ustaz. Insyaallah. Paham ya? Diusahakan memahami. Paham Ustaz. Wadah, insyaallah. Wadah ya. Oh iya. Yang penting ketika talaki tahsin tuh sama Ustaz. Yang satunya lagi ya bagian tahsin apa? Laisa wadah jiddan. Tinggal nanti dicek tuh yang satunya ya. Yang ketiga iklab teman-teman semua. Iklab. Al-qalb ya, memindahkan atau membalikkan. Istilah itu mengganti huruf nun sukun atau tanwin dengan mim samar dengan gunnah. Oke. Kita ngebahas nun sukun dan tanwin, iklab, membalikkan atau memindahkan. Maka kita pindahkan itu nun sukun atau tanwin ke huruf tetapi dengan samar dan gunnah. Oke. Hurufnya apa aja? Satu ya, semua huruf ba. Hurufnya apa? Tanwin. Min ba'di, itu sukun. Yang tanwin jazaan bima. Nah, untuk iklab ini kita harus fokus nih, karena banyak yang masih ngebaca mim banget, masih ngebaca huruf mim total. Mim ba'di tidak. Kalau begitu, antum udah mengubah hukum tuh. Itu kan iklab, bukan idgham mim ketemu mim, gitu ya. Bukan mim tasydid, itu iklab teman-teman semua. Beda hukum, beda cara bacanya. Maka Anda kasih tahu terhadap pengucapannya. Iklab dan ikhlas syafawi itu sama pengucapannya ya, nggak beda. Karena talaki beberapa masyayikh itu mengatakan sama, iklab dan ikhlas syafawi cara bacanya. Ada 3 step di sini. Pertama, kita ganti nun sukun atau tanwin itu dengan huruf mim murni. Kita ganti itu nun sukun dengan mim, ya. Kayak misalkan gini kan, min ba'di, kita ganti itu nunnya di huruf mim, kita ganti huruf nunnya dan jadi huruf mim. Mim gitu ya, mim biasa, murni. Yang kedua, nah sinilah. Pertama, mim itu mau antum ucapkan dengan merenggangkan sedikit celah nih di bibir, namanya furjah. Contohnya, mim ba'di, mim. Jadi di antara syafatain ada celah atau furjah. Furjah itu punya arti celah kecil gitu ya. Kalau kita ukur itu mungkin sehelai kertas ya atau daun nih. Kayak daun kan nih, kita ukur segini. Jarak antara bibir kita. Celah dikit. Min ba'di itu dia. Yang kedua dengan merapatkan kedua bibir tanpa menekannya atau istilahnya intibaqo ya. Rapat bibirnya biasa tapi enggak ditekan. Min ba'di bukan mim ba'di. Beda. Mim ba'di ya. Bunyi beda. Oke. Jadi inilah Al-Qur'an. Kita sedikit salah tempat keluarnya, kita sedikit salah kata mengucapkannya, maka bunyi pasti berubah. Ini kita nih, bibir kita sedikit ngebukanya agak kelebaran, maka bunyi akan berubah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca jelas gunnah. Jadi ketika antum udah pakai yang apa, misalkan antum baca ya, mim ba'di, jangan langsung pakai gunnah. Mim ba'di. Yang kedua, dengan merapatkan mim ba'di. Ayatnya wa anta ahillum hadzal balad bihadzal hilum bi. Teman-teman pilih mana nih? Pilih yang cara baca yang pertama merenggangkan atau furjah bahasanya, atau yang kedua merapatkan atau intibak bahasanya. Ingat yang kalau pakai yang kedua merapatkan dengan tidak menekannya. Kalau bagi pemula ya anak yang pakai yang kedua ya, merapatkan tanpa menekannya. Hilum bi, jangan hilum bi, jangan ditekan, itu intinya. Kenapa nggak boleh ditekan Ustaz? Takut menyerupai mim tasydid. Yang bawahnya wa amma man bakhila wastaghna, man bakhila. Jadi ya, kalau di Mesir itu kebanyakan masyayikhnya pakai yang cara pertama nih, merenggangkan sedikit telah atau furjah bahasanya. Itu iklab, ini simbolnya teman-teman semua. Tuh, dia tanwin ada mim kecil itu di atasnya, di sampingnya. Atau ketika nun sukun, dia nggak pakai sukun, dia pakai tanda mim kecil di atasnya. Inilah tanda iklab gitu ya. Yang menandakan nun itu dibaca, dia campuran antara nun ada gunanya dan huruf mim samar gitu dia. Ini simbolnya teman-teman. Antum boleh cek di mushaf Utsmaninya. Silakan gitu ya. Kita masuk yang keempat, hukum ikhfa. Nah, ini yang agak panjang teman-teman semua, jadi mohon fokus, jangan sampai melewat ya. Ikhfa ini yang paling panjang bahasanya dan yang paling membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk latihan mempastikannya gitu. Adapun ikhfa dulu talak lama, ya seminggu, 2 minggu ya, tapi lama terus. Karena setiap huruf nanti memiliki bunyi yang khas itu. Kita bahas ya. Ikhfa pengertiannya apa? Khofa, akhfa atau tertutupi, samar, tersembunyi gitu. Misalkan nih, saya punya HP kan, saya ikhfakan nih, saya ikhfakan di balik baju gitu. Maka dia akan tersembunyi, nggak nampak itu HP-nya. Teman-teman afwan, untuk yang iklab gimana bisa dipahami yang tadi ya? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Allah paham Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Satu huruf Ustaz, huruf ba. Oke, mantap. Siap. Ikhfa ya. Secara istilah apa? Secara istilah, pengucapan huruf sukun atau nun atau tanwin ya, dengan huruf antara izhar atau idgham dengan gunnah. Jadi ikhfa itu cara bacanya antara izhar atau idgham. Tadi apa itu izhar? Jelas. Jelas. Ya, dibaca jelas. Gitu. Kalau idgham dia memasukkan nunnya, masukin ke huruf berikutnya. Huruf ya misalkan bayyamal. Kalau ikhfa di antara baina izhar wa idgham ya. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 15. Nah, kalau antum hafal matan hafal, antum akan mengetahui huruf-hurufnya. Dalam bait fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal bait qad dhammantuha ifza sana kam jada syakhun qad sama dum tayyiban jadi faqan du'a zalima. Dapat huruf-hurufnya ada shad nih, kita ambil yang depannya nih. Kita ambil yang depannya. Shad, za, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin dan sebagainya. Ini huruf-hurufnya. Nah, antum ketika menghafal ini matan, ya, antum menghafal ini nazam, syair ini, bait ini, itu antum ketika orang nanya tuh, huruf-huruf ikhfa itu apa aja sih gitu kan? Kita bilang ta gitu kan, jim, dal, betul. Tapi ketika dia bilang apa sih dalilnya gitu? Apa sih dalilnya? Kita bingung mau bilang apa gitu kan? Dalilnya apa gitu kan ya? Nggak tahu, ini kan kata guru saya gitu. Jangan dituntunin semua. Sekarang tuh udah tahu gimana dalilnya, praktekkan gitu. Karena orang ketika dia memiliki ilmu tanpa dalil itu agak syak gitu ya. Ilmu itu diragukan gitu.
Makanya kenapa antum ketika ceramahkan itu dituntut untuk memakai dalil kan ya, pakai dalil. Apa sih dalilnya sholat berjamaah itu beda daripada berian untuk belajar gitu kan, dalilnya tuh. Nah, maka inilah juga dalilnya matan tajwid atau hukum ikhfa di sini. Yang dimana ini setiap kalamnya Imam Ibnul Jamzuri ini memiliki makna ya, atau memiliki hikmah gitu. Sifda tanakam jada syakhsun pada sama. Setelah jangan terpuji. Kam jada syakhsun. Betapa banyak orang-orang yang kedudukan tinggi pada sama gitu kan, melangit. Dum thayyiban, tapi tetaplah teguh dengan orang baik. Tetap teguh dengan orang baik. Zidu tokon, tambahlah atau naikkanlah ketakwaan kalian. Doa zolimah. Tinggalkanlah kezoliman. Itu makna dari baiknya. Tapi kalau hurufnya ambil yang di depan-depannya aja gitu. Nah, ini huruf-hurufnya karena dulu ya. Kita masuk ke cara pengucapan. Cara pengucapan. Nah, ini fokus semua, jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bingung ya. Coba sebentar. Fokus. Kita ambil 5 contoh nih. Nah, kasih step di sini. Cara mengucapannya pertama, dibaca samar antara n atau eng gitu. Bukan dibaca andada, bukan juga angdada, tidak. Ya. Tapi dia diantara. Kemudian lidah menuju maksud huruf setelahnya. Maka ini penting, sebetulnya bab tentang nun sukun, tanwin, ini penting kaitannya sama bab makharijul huruf gitu. Maka tadi kalau kita belum mengetahuinya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu gimana cara mengucapkannya gitu. Yang kedua, rahangnya itu, rahang disesuaikan dengan huruf setelahnya. Kalau dia huruf tipis, maka di rahang tipis membunyikannya. Tebal ya tebal gitu kan. Misalkan yang pertama ada gitu kan. Samar tuh hurufnya, samar, dan itu lidah menuju langsung ke huruf dal gitu. Misalkan kemudian rahangnya dipaskan ya, diposisikan di rahang tipis. Kalau huruf tipis maka di rahang tipis gitu. Ada begitu. Kemudian yang ketiga, membaca jelas gunnahnya. Gunnah jangan dibaca nggak jelas, tapi dibaca jelas. Oke. Ini misalkan kita kasih contoh yang kata kuntum ya. Pertama, kuntum. Kita tahu kalau huruf tipis, maka ketika dia ketemu huruf nun sukun sebelumnya dan domah sebelumnya, maka yang kedua nih, lihat nih, rahang menyesuaikan huruf setelahnya. Kalau dia tipis, maka dia dirahang. Kalau dia yang tebal nih, misalkan kayak yang berikutnya, Afan ya. Berikutnya dikata al-solatihim. Sotu tebal, maka yang kedua nih ngerti, rahang menyesuaikan di posisi huruf setelahnya. Sot tebal, so, maka dia langsung rahang sot. Jangan juga delay gitu ya. Enggak, langsung al-solatihim. Tami. Yo. Parobi. Males ya. Itu dia. Yang paling ujung. Maka kita simpulkan kalau dia ada tiga step cara bacanya itu, otomatis setiap huruf ketika ikhfa bunyinya beda-beda, kan nggak sama gitu. Maka kita penting mengetahui huruf salahnya itu tebal atau tipis gitu kan. Kalau tebal itu intinya dia berbunyi o ketika fathah, kayak sod, do, to, ho gitu ya. Tipis itu sisanya gitu ya. Watum alfo bunyinya menyesuaikan huruf setelahnya, tebal tipis ya tipis gitu.
Kemudian ada beberapa hal yang wajib diperhatikan sama para talibul ilmi, para qari Al-Qur'an. Dan ayat Suaranya Suaranya putus-putus Ustaz. Ustaz kurang jelas. Suaranya nggak benar, Freeze Ustaz. Ustaz. Ustaz, mungkin jaringannya Ustaz. Kayak suara piano. Ustaz. Ustaz. Putus. Baik teman-teman, kita tunggu dulu Ustaz Zaki, kayaknya sinyalnya ada kendala ya. Bentar ya. Nah, Ustaz. Ada Ustaz Zaki? Halo, tes ada. Oh ya ada. Masih masuk. Silakan, lanjut. Tadi kenapa ya Satya? Tadi kayaknya sinyalnya kayaknya. Oh, tadi sampai mana Neo? Pas sinyalnya bagus ya? Materi baru Ustaz. Sampai bacaannya perlu diperhatikan. Iya. Ikhfa. Oh, berarti pas banget ya. Iya. Nah, Ustaz. Masya Allah, fokus nyimak ya. Alhamdulillah. Mungkin sengaja kali Allah kasih sinyalnya agak bermasalah supaya dicek nih kan, mana yang fokus nyimak, mana yang enggak, gitu ketahuan. Amin. Masuk dari sini ya. Bunyinya beda-beda teman-teman semua, nggak sama. Kembalikan ke huruf setelahnya. Maka kita penting mengetahui bab makhrajul huruf yang antum ketika mau mengetahuinya ada di matan jazariyah. Bab yang kedua. Tuh. Ada lagi huruf jim. Ummatin jafiyah. Tinja ada nasa. Ini beda-beda semua, ada yang sama. Gitu. Dal Ladzi yashfa'. Jadi itu lidah kita tuh ketika ikhfa itu ujung lidah kita itu siap-siap untuk ke huruf setelahnya. Ingat ya, siap-siap, bukan nempel ke huruf setelahnya, bukan, tapi siap-siap. Kalau nempel dia jadi idgham teman-teman semua. Contohnya Nazza ummatija, enggak, dia nggak nempel, tapi dia bersiap-siap aja gitu loh. Ummatin jafiyah nada, dia bersiap-siap huruf setelahnya, bukan nempel ke huruf setelahnya. Oke, kita masuk yang kedua ya, dibaca biasa. Teman-teman afwan, kita break bentar ya, karena ada ini, karena masuk dulu ke ini, ke Hadifah bentar. Ya, Ustaz. Fadhal.
Maaf, suaranya enggak ada Ustadz. Mungkin ke mute ya. Wan bantu jawab Ustadz lagi kayak kita. Ya lagi break, lagi ada urusan kayaknya. Bismillah, kita mulai lagi ya. Suaranya hilang Pak Ustadz. Ya tadi emang anak sengaja mute Pak. Jadi nggak ada suara. Tes, kita masuk di suaranya ya. Pada hilang semua. Kita masuk. Halo, gimana hilang suaranya? Tes. Halo, tes. Wate. Udah ya. Bismillah, kita masuk ke yang kedua, yaitu dibaca eng. Biasa. Kapan dibaca eng ikhfa? Ketika ketemu huruf kof sama kaf gitu. Dibaca eng dia. Misalkan ini sering banget dibacanya ketika imam ya. Allazi anqadha dhahrak. Angko. Dibaca eng biasa kita. Kita bilang kangkung gitu. Dibaca eng biasa. Ketemu huruf kof dan kaf. Wada'na anka wizrak. Angka. Dibaca eng total gitu ya. Jangan dibaca ikhfa pada kayak di apa? Sin manasakh atau dal madasah, tidak. Dibaca eng aja cukup. Ini adalah huruf ikhfa yang paling gampang diucapkan di orang Indonesia. Yang ketiga, bunyi ikhfa itu kerahan tebal. Kapan? Ketika ketemu huruf 4 nih. Sod, dot, po, dan po. Fa'amma maupo, maupo. Jangan fa'amma maupo. Enggak. Ingat, ketika huruf itu ikhfa, maka rahang kita ini bersiap huruf berikutnya. Tebal ya tebal gitu, tipis-tipis. Maupo. Yang ho. Miro, aubo, gitu ya. Rahang tebalkan dia. Yang so juga sama. Allazi auso, tebal. Itu juga sama. Wa maubolla, maubo. Jangan nado, tidak. Yang keempat, bunyi ikhfa kerahan tipis. Nih, ketemu huruf tipis atau ketemu huruf yang selain tebal ini. Misalkan, terutama ketika harokat doma ketemu ikhfa, maka itu rahang kita balik ke rahang tipis dulu. Watum, wazila, jangan zila, enggak. Ingat teman-teman semua, bunyi ikhfa itu tidak ada yang berahang monyong atau doma atau enggak ada. Zila enggak, tum enggak. Tapi dia kerang tipis kan, rahang kita. Watum, wazila, wal wata, ya. Dua syi'u, narodwafa, buafa. Kapan? Ketika setelahnya huruf tipis nih. Ta, jim, dal, dan seterusnya. Memang kalau mau mudah menghafalkannya, huruf ikhfa yang dia ketika fathah berbunyi a, ini kan ta, ja, za gitu kan. Dibaca disebut huruf tipis gitu. Ketika dia huruf yang ketika fathah berbunyi o, maka tebal. Itu aja, itu untuk pemula ya, untuk memudahkan kita dalam memahami mana yang tipis, mana yang tebal. Simbol ikhfa ini dia simbolnya. Simbol ikhfa dia sama seperti idgham ya. Tanwinnya tuh dia nggak sejajar, agak berat dikit. Ketemu hurufnya 15. Ini dia hurufnya. Yang ikhfa. Untuk ikhfa teman-teman ada mau ditanyakan atau belum? Atau masih jelas? Insyaallah. Insyaallah jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Wate Ustaz. Memang kalau masih belajar pengertian gini insyaallah cepat lah gitu. Tapi ketika praktek itu yang bisa lama. Karena praktek itu lumayan ya mana ya
Sudah, Ustaz, sudah. Sabar memang ya kalau praktek itu. Bab yang ketiga kita masuk ke ahkamun nun wal mim al musyaddidatain atau hukum nun dan mim ketika tasydid. Apa baitnya? Wa gunna miman thumma nunan syuddida wastammi kull hurfa gunnatin bada. Tasydid. Tasydid itu apa sih artinya tasydid? Syaddada, syaddidu, tasydid kan? Menekan, memusatkan. Double ya. Secara istilah memusatkan atau menggabungkan dua huruf yang sama menjadi satu huruf gitu. Misalkan ini Shirdim muhtador, Shirdim muhtador, Shirdim muhtador. Dimmu. Mim ini ketika tasydid dia memiliki atau mukawwan min harfain, berbentuk dari dua huruf. Apa aja? Mim sukun dan mim harokat. Shirdim muhtador. Ka'annahunnal yaqutu. Sama juga nih, nun tasydid. Pokoknya huruf tasydid itu pasti huruf-huruf yang terkumpul atau tersusun dari dua huruf yang sama. Misalkan di huruf yang bukan nun tasydid ya, misalkan bukan nun dengan mim, misalkan dikata iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ya di sini tasydid, maka dia harus ditekan. Ya tasydid ditekan. Ucapannya kan tasydid itu ditekan ya artinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sama ditekan dia roh. Juga ada dua ketika tasydid maka dia memiliki arti dua orang yang sama digabung. Yang pertama sukun yang kedua harokat. Ya. Wa 'amilus sholihat. وعملوا الصالحات رحلة الشتاء. Tasydid mudah kan ya? Huruf ketika tasydid memiliki huruf yang sama digabung gitu. Kita masuk ke gunnah. Apa itu gunnah, teman-teman? Suara tambahan yang keluar dari hidung dan tidak menggunakan lidah dalam pengucapannya. Dan istilahnya dia suara yang indah yang dimiliki oleh huruf nun dan huruf mim. Atau bisa dikatakan sifat yang selalu ada pada huruf mim dan huruf nun. Ketika dia harokat, dia sukun, mim dan nun pasti punya gunnah. Gitu. Makanya ketika kita ganggu makhrajnya di hidung, kita ganggu tarik keluarnya, maka dia akan bermasalah bunyinya. Masalah dia bunyinya. Gitu. Maka yang pasti nun dan mim ketika di kondisi apapun itu harokat sukun pasti memiliki gunnah. Kita kunci hidung kita bunyi akan terganggu. Misalkan apa? Na bunyi akan berubah. Dan bunyi mati malah. Itu gunnah. Berapa kadar gunnah? 2 harokat. Tetapi tidak sama dengan harokat pada huruf mat ataupun huruf lainnya. Gitu. Jadi kayak kita baca amma yatasaalun amma bedakan sama kita baca, misalkan kita baca iyyaka amma, bedakan memang dia secara pengertian secara kadar sama-sama 2 harokat. Tapi ketika praktek itu lebih lama di gunnah bunyinya. Oke, lebih lama di gunnah. Kenapa? Karena gunnah ketika diucapkan itu memiliki proses yang panjang ketika bunyi itu keluar dari mulut ke keluar gitu, panjang bunyinya. Dan ketika kita ingin mengetahui atau membetulkan bunyi gunnah kita, itu tidak ada lagi cara selain talaki bermusyafahah. Guru kita talaki dicek bunyinya gitu ya. Yang gunnah. Masuk bab yang keempat, bab yang ketiga, teman-teman bisa dipahami semuanya tentang gunnah, tasydid. Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Insyaallah Yang paham. keempat, Wadah. Alhamdulillah. Wadah. Musyafahah apa artinya Ustaz? Hakikatan Saya wa Zaki hakikah. ya. mengingatkan mungkin Hakikatan. waktunya udah habis karena terbatas. Nanti insya Allah iya. ya nggak terasa ya udah sejam. Mungkin ada sedikit penutup dari Ustaz Zaki, silahkan Ustaz.
insya Allah nanti di pertemuan berikutnya lanjut ke bab 4 ahkamul mim ya Ustaz Zaki ya. Ya, kita masuk ke ahkamul mim sukun ya. Lalu teman-teman semua, sebelum kita tutup, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak sampai saat ini materinya? Ada Ustaz. Cukup ya? Ada. Ya, prakteknya aja ya. Nah, Ya, cukup Ustaz. alhamdulillah. Ngantuk. Kuota start, kuota. Quotes, ya. Quotes, apa ya quotesnya ya? Ana ambil dari matan Syatibiyah, bait yang ke kalau nggak salah 10 ya, yang nggak hafal nomornya. Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghunain wa iban mutaqabbila. Jadi sesungguhnya kitab Allah Ta'ala itu kitabullah, Al-Quran, awsaqu syafi'in adalah yakin-yakinnya atau sekuat-kuatnya syafaat. Al-Quran adalah sekuat-kuatnya, sepasti-pastinya, yang paling yakin untuk dijadikan syafaat. Wa aghna ghunain wahiban mutafaddilah. Dan yang paling banyak memberikan kita manfaat. Teman-teman semua, tentu kalau mengetahui perbedaan syafaat Al-Quran dengan syafaat ilmu yang lainnya, sholawat, gitu kan, ilmu fikih, ilmu syar'i yang lainnya, itu beda teman-teman semua, nggak sama. Akan kasih perumpamaan Al-Quran itu, Al-Quran ketika ada ada sahabatnya, ada keluarganya itu ingin jatuh ke neraka, maka Al-Quran itu langsung menahannya. Itu syafaat Al-Quran. Tapi kalau syafaat yang lainnya, ketika ada manusia atau orang muslim ya jatuh ke neraka, ya udah jatuh, barulah ditolongin. Nah, itu syafaat yang lainnya. Kalau Quran, antum pas mau jatuh itulah dicegah dulu, ditahan supaya nggak jatuh. Karena Al-Quran itu tidak mau seorang sahabatnya, seorang bestinya ya kena api neraka sedikit pun nggak mau, maka ditahan sama Al-Quran. Itulah syafaat Al-Quran. Maka teman-teman semua berdoalah mumpung waktu mulia yaitu puasa ini untuk didekatkan, dibikin cinta, dibikin bucin sama Al-Quran teman-teman semua. Jangan ke yang lain dulu, gitu ya. Dan diistiqomahkan hingga kita mati bersama Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ana akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ana karena emang juga lagi nggak pas ya sepertinya ya. Ana ini lagi di taman teman-teman semua. Ana kalau mau lihat nih Taman Azhar tuh kelihatan ya. Kalian nggak teman-teman? Ya. Jadi emang lagi di luar. Iya. Jamil Ustaz, Jamil. Bentar lagi buka Ustaz ya. Nah, jam lagi buka kita. Kita buka jam lagi, jam 6.20 buka. Gitu ya. Baiklah, ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Terima kasih untuk Ustaz Zaki atas pemaparan tentang dari Tuhfatul Atfalnya. Insya Allah mungkin dilanjut di hari Rabu ya. Lanjut dari Rabu untuk pertemuan Tuhfatul Atfal yang kedua. Baik, kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita tutup. Mungkin Ustaz Zaki permisi bisa di close ininya untuk share screen-nya. Nanti saya akan panggil nanti yang hadir bilang hadir ya. Oke. Kita mulai ya. Abdul Ghafur ada? Ada Abdul Ghafur? Tidur kayaknya Ustaz. Nggak ada ya. Kemudian bentar ya. Ade Laras ada? Hadir Ustaz. Hadir ya. Ahda Wilfa. Ahda Wilfa ada? Ahmad Supriyanto. Ya. Ahmad Saifullah. Hadir. Hadir ya. Aidil Nila. Ada Aidil Nila.